Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Kita mulai dengan kemunculan Satrio Piningit dan keberadaannya di ibu kota baru negara. Ibu kota negara yang telah dibangun kini menjadi pusat perhatian seluruh rakyat, karena ditargetkan sebagai negara maju sesuai visi tahun 2045. IKN akan mengubah orientasi pembangunan Indonesia sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia emas tahun 2045. Satrio Piningit pastinya telah muncul, ambil andil dalam proses perpindahan ibu kota ini. Namun keberadaannya tidak seseorang pun yang mengetahuinya, karena dia mampu membuat orang tidak bisa mengenalinya. Rakyat pastinya bertanya-tanya tujuan dipindahkannya ibu kota, dan apakah ini gagasan dari Satrio Piningit. Tapi yang pasti arah perpindahan ini, tahap awal adalah membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan. Setelah itu gedung MPR dan DPR RI juga perumahan, dilanjut dengan pemindahan ASN tahap awal. Beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal, termasuk sangatlah cepat. Terbukti perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun sudah terlaksana di IKN ini, termasuk progres yang cepat. Apakah pembangunan ini dibantu Satrio Piningit? Atau Satrio Piningit sebenarnya tidak ikut dalam andil pembangunan? Karena sang kesatria adil ini pastinya juga memikirkan isi hati rakyat, bagaimana jika Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota negara. Mari kita lanjut kembali apa tujuan IKN dibangun, agar rakyat pun tahu untuk apa perpindahan ini, dan rakyat mengerti apakah ini ide Satrio Piningit atau bukan. Membangun IKN sebagai Indonesia Emas tahun 2045 bertujuan sebagai arah inti yang tangguh. Mengembangkan fase kota berikutnya, seperti pusat inovasi dan ekonomi. Menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi, prioritas di IKN. Menerapkan sistem insentif untuk sektor ekonomi IKN sebagai prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Arah angin manakah yang dijalani oleh sang kesatria Satrio Piningit tentang IKN yang sudah siap menjadi ibu kota negara Indonesia? Tentu kemunculannya sudah ada, namun keberadaannya dalam pembangunan IKN kita belum tahu apakah Satrio Piningit mendukung atau tidak. Sedulurku, sebelum kita lanjut, agar mempererat tali persaudaraan, mari kita support channel ini dengan .like, komen, subscribe untuk terus memberikan informasi terbaru seputar Satrio Piningit. Mari kita simak kembali sedulurku. IKN sebagai ibu kota negara baru telah membangun infrastruktur dan ekosistem 3 kota, menjadi destinasi FDI nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler, juga pengembangan pusat inovasi dan pengembangan talenta. Untuk tahun 2045 dan kedepannya nanti, mengukuhkan reputasi sebagai kota dunia untuk semua. Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, masuk dalam 10 kota layak huni terbaik, serta menjadi net zero carbon emission dan 100 energi terbaru pada kapasitas terpasang. Menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini. Terima kasih sedulurku yang telah menyimak cerita dari Sobat TV. Terus dukung channel ini untuk terus memberikan informasi. Salam rahayu.